Ya, selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Bandung. Jumpa lagi dengan saya pada pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu buat kalian ya. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, masih tetap dengan tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menentukan jarak titik ke bidang. Yang perlu kalian ingat adalah bagaimana sih caranya kita tarik garis dari titik menuju bidang dengan catatan harus tegak lurus ya. Pada pertemuan kemarin contoh 1 sudah saya jelaskan bagaimana menentukan jarak titik ke bidang dalam suatu kubus. Pada kesempatan pertemuan kedua ini untuk jarak titik ke bidang, pertemuan ke-11 secara umum, tapi untuk bidang kita masuk ke pertemuan kedua ya. Saya berikan contoh langsung saja. Seperti biasanya saya pakai bangun kubus. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak titik B ke bidang ACH. Pada prinsipnya beberapa soal ini sama ya. Yang membedakan adalah kadang panjang rusuknya atau bidang yang diminta dari titik ke bidang. Perbedaannya itu aja. Tinggal anak-anak pandai-pandai bagaimana menggambarkan soal cerita itu menjadi desain sebuah bangun dalam kubus ya, atau bidang yang lainnya. Kita tidak tahu soal yang tergantung soalnya. Harapan saya anak-anak senantiasa semangat ya, karena setelah ini kita sudah siap-siap kalian menghadapi ulangan ya. Kita akan jawab dulu soal nomor 2 ini, contoh kedua ini. Tapi sebelum ke penghitungan, saya akan berikan gambaran secara umum dulu ya. Saya akan berikan gambaran bagaimana penampakan kubus dengan aplikasinya ya. Ya, anggap saja kubusnya ini kubus ABCDEFGH ya. Panjang rusuknya 4 cm, AB4 otomatis A ke C 4 akar 2, B ke D 4 akar 2. Kalau saya ngomong A ke G seperti biasanya 4 akar 3. Saya kira anak-anak sudah hafal itu. Yang pertama adalah yang ditanyakan adalah jarak dari titik B ke bidang ACH. Berarti anak-anak harus buat dulu. Kita buat dulu bidang ACH-nya. Oke. Ya, itu bidangnya ya. Saya kasih warna hijau. Kemudian saya tarik garis dari titik B menuju bidang ini. Coba ya. Kita kan kemarin belajar ya. Jarak titik ke bidang adalah dari titik ditarik tegak lurus menuju bidang. Coba saya kasih gambaran umum dulu. Kalau ini saya tarik titik ya, dari titik B menuju ini, apakah dia mungkin tegak lurus? Coba kita lihat dari samping. Ternyata dia sudutnya tidak mungkin, dia segitiga sudut siku-siku, tidak mungkin. Tegak lurus kan siku-siku. Gimana Pak kalau saya tarik ke sini Pak? Semakin saya tarik ke atas, bentuknya sudah nggak siku-siku lagi. Dia membentuk sudut tumpul ini loh ya. Ini loh, membentuk sudut tumpul. Pada definisinya adalah dari titik menuju garis atau titik menuju bidang itu harus tegak lurus. Nah, tapi kalau gambarnya sudah seperti ini, tidak mungkin. Terus gimana nariknya? Saya tarik dari B menuju bidang ini sudah nggak mungkin. Karena dia tidak mungkin bisa tegak lurus atau 90 derajat, tak mungkin. Terus bagaimana? Untuk menyikapi soal ini, untuk menyikapi model seperti ini, anak-anak buat pertolongan dulu ya. Anak-anak buat pertolongan dulu. Saya buat dulu ini titik temunya, saya kasih nama titik I. Nah, kemudian saya buat pertolongan garis seperti biasanya. Oke ya, fokus kita ke sini. Nah, supaya dia tegak lurus, garis ini akan saya perpanjang ya. Garis ini akan saya perpanjang ya, ini saya perpanjang. Baru setelah itu saya buat garis dari B menuju perpanjangan tadi ya. Ini saya kasih nama titik C. Oke, sekarang coba anak-anak lihat ya. Ternyata dari titik B ya, dari titik B menuju J ini loh, tegak lurusnya di sini. Berarti kalau bidang ini saya perpanjang ke bawah,
baru dia bisa tegak lurus dari B menuju C. Dari ini, nah J ini perwakilan dari bidang ini, perpanjangan dari garis ini loh. Ya, perpanjangan dari garis ini. Oke, seperti itu. Dipahami ya? Oh, ternyata kalau dia tidak bisa tegak lurus, kita buat penolong garisnya. Nih, kita buat penolong garisnya. Ternyata kalau garis ini saya perpanjang, baru tegak lurusnya ketemu di sini. Supaya enak lihatnya, saya pisahkan. Nah, saya bedakan gambarnya ya. Nih. Oke, itu. Kemudian segitiga yang terakhir yang ke bawah ini saya pisahkan ini. Dah. Jadi fokus kita sekarang adalah ke segitiga yang warna biru. Ya, fokus kita sekarang ke segitiga yang warna biru. Bagaimana kita menghitungnya itu ya? Segitiga warna biru, coba biar anak-anak enggak ragu ya. Oke, dah. Kita fokus ke segitiga warna biru. DH ini kan sama dengan rusuk kubus, panjangnya 4 cm. Otomatis kalau saya ngomong D ke B, ini kan tadi diagonal bidang ya. Nah, ya kan? DB berarti 4 akar 2. Saya matikan ini. Kalau D menuju B 4 akar 2, otomatis DI kan separuhnya. Berarti 2 akar 2. IB juga separuhnya, 2 akar 2. Berarti langkah yang pertama kalian cari adalah anak-anak mencari ini dulu, HI. Ya, HI Anda cari dengan teorema Pythagoras. Dari mana Pak? Ya ini, DH kalian tambah dengan DI. DH-nya kan 4, DI-nya 2 akar 2, berarti 4 kuadrat tambah 2 akar 2 kuadrat. Nanti ketemu HI. Setelah HI ketemu, ya, setelah HI ketemu, anak-anak fokus ke segitiga yang kedua ini, yang kecil ini. Karena segitiga ini bertolak belakang, ya, dia bisa kita gunakan rumus kesebangunan. Dua segitiga yang bertolak belakang, maka perbandingan sisinya akan sama nanti. Berarti DH bisa saya bandingkan dengan BJ, ya, DH dengan BJ. Kemudian sisi miringnya HI, ya kan, HI bisa saya sandingkan dengan BI, perbandingan dengan BI, sama-sama sisi miring. Lantainya ini, alasnya DI, itu sebanding dengan IJ. Kita gunakan rumus perbandingan atau kesebangunan seperti yang kemarin. Bisa dipahami ya? Ini loh, ini kan tingginya, ini kan siku-siku di D, kalau ini siku-siku di J, berarti HD otomatis sama dengan BJ. Ini kan sisi miringnya, HI. Sisi miringnya HI, kalau yang ini adalah IB-nya ya. Oke. Biar lebih jelasnya, kita akan menuju ke soal penjawabannya aja ya. Langsung menuju ke angka-angkanya. Ya, kita menuju ke penghitungannya. Saya lanjutkan. Ya, panjang rusuk yang 4. Langkah pertama tetap seperti tadi. Kita buat kubusnya dulu. Kalau sudah kubus, silakan buat yang ditanyakan bidang ACH-nya. Sekarang tarik dari B ke ACH. Ya, tidak memungkinkan untuk tegak lurus. Ya kan? Tidak memungkinkan untuk tegak lurus. Nih. Makanya kita buat penolong dulu. Dia kita perpanjang. Ya, kita perpanjang garisnya. Baru dari B menuju J, nih saya kasih nama J. Ya, terserah kalian untuk ngasih nama sembarang, bebas ya. J, tegak lurusnya di sini, berarti jarak titik B ke bidang ACH itu sama dengan jarak B ke J. Saya ulangi ya, jaraknya B ke bidang ACH itu sekarang diwakili B menuju J. Ya, nih saya kasih warna biru itu ya. Berarti fokus kita sekarang ke segitiga ini. HD-nya kan 4, otomatis dari D ke B kan 4 akar 2. Sekarang saya pecah ini ya. Saya pecah ini separuh, ini juga separuh. Fokus kita sekarang mencari HI. Kita cari HI-nya dulu dengan Pythagoras. Nih. HI adalah DH ya, DH ditambah dengan DI. DH-nya 4, DI-nya 2 akar 2. 4 kuadrat 16, 2 kali 2 adalah 2 kuadrat 4 kalikan 28. Saya tambah 24. Akar 24 adalah 4 kali 6. 2 akar 6. Oke.
HI-nya dapat. Setelah HI-nya dapat, kita gunakan kesebangunan pada segitiga. Nih. Ya. HD. HD kan tingginya, dari tingginya sama dengan tingginya ini BJ. Makanya HD sebanding dengan BJ. Kemudian HI. HI sisi miringnya, berarti HI nanti lawannya adalah IB. Ini HI perbandingannya dengan IB. HD-nya 4, BJ yang kita cari. HI-nya tadi saya hitung ketemu 2 akar 6. Oke, 2 akar 6. Sementara IB-nya I menuju B 2 akar 2 ini ya. 2 saya coret, 2 saya coret, beres ya. Saya kalikan silang sekarang. Berarti 4 saya kalikan ini BJ saya kalikan akar 6, berarti akar 6 BJ. Ya. Sementara 4 saya kalikan akar 2. Berarti 4 akar 2. Ini 2-nya saya coret ya. Saya lupa mencoretnya. Nih. 2-nya saya coret karena atas bawah. Berarti tinggal akar 6 BJ 4 kali akar 2. Kalau sudah berarti BJ adalah 4 akar 2 dibagi 6. Hitungan biasa seperti anak-anak kelas 10 kemarin ya. Akar 6 di bawah tidak boleh. Jadi kita membuat akar 6 per akar 6. Kita rasionalkan. Berarti 4 kali ini ya. 26 berarti 4 akar 12. Akar 6 kali akar 6, akar 36 berapa? 6. Oke. 12 sendiri saya pisah 4 kali 3. Kenapa kok 4? Karena akar 4 adalah 2. Maka saya keluarkan 4 kali 2 akar 3. 4 kali 2 8, akar 3 bawahnya 6. Berarti hasil akhir adalah 8 per 6 saya sedangkan 4 per 3 akar 3. Oke anak-anak, untuk soal-soal ini sama seperti dengan sebelum-sebelumnya ya. Penggunaannya ya kalau Pitagoras, kesebangunan, luas segitiga. Makanya anak-anak dituntut apa? Pinter-pinter mengubah dari soal cerita menjadi desain bangun. Ya, silakan. Soal ini nanti ya, contoh soal ini silakan disalin di buku catatan. Berguna sekali untuk anak-anak berlatih. Karena minggu depan kita akan mencoba ulangan ya. Soal-soalnya akan seperti ini ya, mirip seperti inilah soal-soalnya. Makanya materi-materi yang saya berikan lewat video beserta contoh soalnya, silakan untuk contoh soal silakan salin di buku catatan. Bisa digunakan anak-anak untuk belajar. Paham ya? Jadi tolong anak-anak selalu semangat, tidak sulit kok ya. Yang penting anak-anak mau mencoba. Selama kalian mau mencoba, saya yakin hasil baik akan bersama kalian ya. Kalau anak-anak nggak mau mencoba ya sama aja bohong ya. Saya membuatkan video akan percuma, sia-sia. Tapi kalau anak-anak berusaha mencoba, berusaha menjawab, saya yakin pasti bisa. Ya, minggu depan kita akan ulangan. Jam ulangan adalah mulai jam 8. Saya akhiri jam 10. Jadi jam 8 soal saya bagi, jam 10 batas akhir pengumpulan soal atau pekerjaan kalian. Jika terlambat berarti saya anggap tidak mengikuti ulangan. Dicoba latihan ini, jadi soal-soal yang sudah ada di video silahkan ditulis ulang, dicoba lagi, dicoba ulang. Ya, mudah-mudahan anak-anak senantiasa semangat, bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada kurang jelasnya, silakan tulis di kolom komentar pada materi atau bisa WA ke saya. Demikian anak-anak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya berhasil buat kalian, semangat buat kalian agar selalu lulus SMA. Apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dalam pendidikan kalian lebih lanjut. Demikian saya akhiri. Selamat pagi dan tetap semangat. Terima kasih.